Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu, Maaf Mbak ya? Mbak Yuni, Nggih. saya tuh mau tanya, Nggih. finish kontrak saya bulan 5. Terus saya pengen ganti agent masuk ke kantornya Mbak Yuni. Oke, terus? Ya, carinya majikan bulan berapa ya? Bulan 2 atau bulan 1 boleh datang ke kantor? Oh iya. Mhm. Nanti aku datang ke kantor bulan 1 ya Mbak ya. Nggih, iya, nggih. Cuma tanya itu aja. Nggih, matur nuwun nuwun, saya tunggu ya. Saya kan beratnya Mbak Yuni. Oke. Typo. Terima kasih. Apa yang bisa dipetik dari YouTube itu? Ada pesan bagus dari YouTube itu atau seperti apa, Mbak, menurut sampean? Ya, menurut aku ya bagus sekali. Baguslah. Terus semangat Mbak Yuli untuk berjuang Yuni. PKW Hongkong. Yuni, semua. bukan Yuli ya? Yuni. Mungkin aku dulu pernah ke Mbak Yuni, maaf. Dulu apa pernah di Macau? Iya, saya pernah di Macau, Mbak. Saya juga agent di Macau. Ngurus paspor? Nggih. Oh, aku dulu pernah di rumahnya, nggak tahu juga Mbak Yuni. Saya dulu agent Bleski. Oke. Bleski. Nanti bulan 1 aku pulih awal, mungkin dia bulan 12 insya Allah jalan-jalan ke kantornya Mbak Yuni. Siap, saya tunggu. Tetap semangat Mbak. Nggih, matur nuwun nuwun. Matur nuwun nuwun dukungannya. Matur nuwun nuwun. Oke, terima kasih nggih. Yuk, Bapak. Nggih. Nggih, mboten napa-napa, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah saya dulu itu di Macau? Iya, saya dulu di Macau. Tak curhat dulu ya. Oke. Dulu saya janda. Jadi waktu itu, kenapa sih penampilan saya itu menjadi tomboy setelah saya jadi janda? Iya, karena itu punya cerita sebenarnya, Mbak. Kenapa saya berpakaian seperti laki-laki? Kenapa sampai obro-obro, sampai kayak rambut pirang, kelihatan sangar? Sebenarnya itu satu cara saya untuk menunjukkan sama orang bahwa saya itu tidak lemah. Walaupun saya janda, saya itu tidak ada rasa takut untuk membangun diri saya seperti apa. Ceritanya kalau nggak salah, kalau izinkan saya curhat ya. Ceritanya saya itu dulu tahun 2007 itu saya sudah bekerja di agent, dan waktu itu kalau nggak salah ada meeting di mana saya itu sebagai agent juga ingin kerja di salah satu restoran di Macau sana. Waktu meeting itu secara tidak sengaja itu pupu saya itu dipegang gitu sama cowok. Jadi dipegang, dibelai gitu di bawah meja. Pertamanya merinding geli, tapi karena saya respect semua orang, jadi saya diam saja. Tapi kayaknya dia semakin melunjak, di mana dia akan meraba semakin ke atas ke pupu saya, di paha saya. Habis itu saya berdiri dan saya bilang, saya buka rok saya gini, saya tarik rok saya dan saya bilang, mau lihat aja. Saya bilang seperti itu. Kalau nggak salah di mana ya, pokoknya di Madhof, restoran di dekatnya Madhof Ferry. Jadi saya tarik rok saya bilang, mau lihat, iya. Jadi rok saya angkat. Saya tidak tahu kenapa saya kayak merasa dilecehkan gitu. Saya angkat terus saya bilang, buat kalian tahu ya, waktu itu saya cewek banget. Buat kalian tahu ya, saya itu tidak suka laki-laki. Saya itu suka perempuan. Jadi jangan pernah bermimpi untuk dekat sama saya. Wah, dari situ semua orang ngeliatin saya. Dan mereka nanya, kamu lesbi ya, Yun? Iya, saya lesbi. Saya tidak suka laki-laki. Nah, kenapa? Karena saya ingin melindungi diri saya. Saya tidak ingin orang melihat saya sebagai wanita murahan. Nah, dari situlah berawal saya itu ganti gaya, ganti model, ganti suasana. 2006. Iya, 2006. Saya ganti apa ya? Perform ya? Apa sih namanya? Ganti penampilan. Yang rambut saya semir. Ya, di umur-umur itu kan masih muda ya. Di 2006 masih muda. Gaya masih oke, tubuh masih langsing kecil gitu. Jadi gaya, tangannya kayak cowok. Tapi satu hal, saya tuh
tetap pakai rambut panjang. Jadi saya tetap identik dengan rambut saya yang panjang. Jadi saya tetap saya berpenampilan tomboy tapi rambut saya tetap panjang. Jadi kadang seseorang akan confused dan beberapa agent itu tahu saya, dia bilang, "Le pan ye ya? Pan lam ya?" Aku bilang, ya. Aku bilang seperti itu. Karena menurut pendapat saya tidak perlu menjelaskan pada orang-orang. Dan kebetulan saya dekat sama beberapa cewek yang dimana saya sangat sayang sama mereka. Saya dekat sama Bayu, saya dekat sama Avi Ella, saya dekat sama Dinda, saya dekat sama Jackie. Dan nama saya sendiri, depannya itu Dewa Yunia. Yunia nama saya. Asli Dewa diambil dari kata-kata dari Bali, jadi Dewa Yunia. Jadi dari situlah, di Mako saya terkenal sebagai pemilik boarding house, tomboy. Nah, di situ. Tapi agent-agent tetap memberikan saya label satu, Yuni Macau. Jadi, kalau agent itu tidak akan manggil saya ayah, Pak E. Nah, jadi agent itu akan tetap manggil saya Yuni Macau. Nah, itu saya punya label Yuni Macau. Sampai pada akhirnya saya tidak bekerja di agent ya, 2017. Nah, lambat laun 2017. Enggak juga sih. Saya berubah nyewek lagi itu 2006 saya jadi penampilan cowok, terus habis itu 2015 saya tuh jatuh cinta sama garangan. Ya, 2015 itu saya jatuh cinta sama garangan. Disitulah awal mulanya saya nyewek lagi karena si garangan itu tahu bahwa saya itu bukan tomboy. Jadi saya nyewek lagi, berawal dari dia, walaupun akhirnya saya tersakitin, kita putus, dan dari 2015 saya kembali nyewek lagi, 10 tahun ya, nomboynya 10 tahun, kembali nyewek lagi, dan ya berkat Tuhan mengalir atas saya. 2017 saya berhenti di agent, akhirnya saya bekerja di restoran Itali, dan sampai akhirnya saya kembali lagi menikah dengan suami saya, dengan Pak Tony. Jadi, seseorang itu punya masa lalu, seseorang itu punya kenangan, seseorang itu punya kesalahan. Makanya kalau mbaknya kemarin yang bilang katanya sudah tidur sama cowok, terus dia pingin bunuh diri, bagi saya itu bukan ide yang bagus ya. Kenapa saya bilang, saya sendiri punya masa lalu dan saya juga punya kesalahan. Kenapa diceritakan, Ceh? Ya karena untuk meringankan beban kita sendiri. Apakah itu aib? Ya aib, Mbak. Namanya pribadi kita diceritakan ke orang lain aib. Tapi setidaknya kalau memang bisa meringankan beban kalian, ya nggak apa-apa, luahkan aja, lepaskan aja, dan setelah itu kita berubah menjadi lebih baik lagi. Karena sekali lagi nggak ada orang yang bisa menghakimin kehidupan kita, karena siapa sih Anda menghakimi hidup saya? Apakah Anda yakin hidup Anda itu lebih baik dari saya? Benar nggak? Jadi saya tidak pernah ingin menghakimi atau dihakimin juga, Mbak. Di dunia ini siapa sih yang suka dihina? Siapa sih yang suka dimarahin? Siapa sih yang suka dijatuhkan? Benar nggak? Jadi kalau temanmu ada masalah, temanmu punya problema, yuk ayo kita sama-sama mendukung satu sama lain, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memberikan dukungan moral yang paling penting ya. Karena sama Anda itu, kalau uang kita sama-sama bisa nyari, kita nggak butuh pinjaman uang ya. Sebagian ada yang butuh pinjaman uang, tapi support moral itu lebih penting. Saat kita bisa support moral orang lain, mereka itu bisa hidup lebih baik lagi, itu syukur alhamdulillah loh, Mbak. Karena banyak orang yang menutupin depresinya. Banyak orang yang ketawa-ketawa di tempat umum, tapi sebenarnya mereka sedih saat sudah nggak punya teman. Ada orang yang pura-pura bahagia. Lah yang paling ngenes itu teman-teman kita yang pura-pura bahagia itu, Mbak. Orang yang pura-pura bahagia adalah awal depresi yang sangat kacau menurut pendapat saya. Dan seseorang yang galau itu, seseorang yang kecewa itu menutupinya, kita nggak tahu kalau dia lagi depresi. Dia sangat elegan sekali ya, dimana dia lagi selalu senyum-senyum, tapi ternyata hatinya hancur, hatinya galau. Nah, itu perlu dukungan dari sampean dan Anda yang masih di level tidak ada masalah. Bukan berarti saya bilang saya pribadi nggak ada masalah. Ada, Mbak.
Loh, kalau kalian pingin tahu detailnya itu, Mbak Siti, Mbak Susi itu tahu emosi saya itu sama keluarga itu nggak jelas juga. Cuman kenapa? Mereka sebagai filter keluarga saya, mereka itu selalu support saya, mendukung saya. Jadi mereka tidak pernah menyalahkan dengan keadaan saya. Bahkan saat saya drop itu, keluarga saya memberikan support 24 jam ya. Apakah saya tidak pernah bertengkar dalam rumah tangga? Oh, pernah, Mbak. Kenapa sampai terjadi perceraian? Ya karena kita tidak sealiran, kepercayaan beda, latar belakang beda, pendidikan beda, background beda. Saya sama suami saya selalu terjadi pertengkaran. Jadi buat teman-teman di luar sana, saling mendukung satu sama lain, jangan pernah menjatuhkan satu sama lain. Ingat, tujuan kita ke sini mencari uang buat keluarga yang ada di Indonesia. Jadi fokus pada tujuan. Saya tetap akan menunggu Anda di garis finish. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan